Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Mita Oktaviani dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Studi Administrasi Negara Angkatan 2019. Domisili saya dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Saya selaku ketua tim dari tim Pemuda Perbatasan akan memaparkan gambaran detail proyek sosial yang kami usulkan dalam ajang kompetisi proyek sosial yang diadakan oleh PT Pertamina tahun 2022. Judul yang kami usulkan yaitu Pelestarian Warisan Budaya Batik melalui pelatihan membatik motif lulan tatibu di perbatasan Malaysia, Kabupaten Nunukan. Yang kedua, latar belakang. Adapun latar belakang kami mengangkat judul tersebut karena yang pertama, budaya batik itu merupakan warisan budaya kita yang perlu kita jaga kelestariannya. Bukan hanya di Pulau Jawa, melainkan Sumatera, Papua, hingga ke Kalimantan, tepatnya di perbatasan Malaysia, Kabupaten Nunukan. Yang kedua, karena melihat letak geografis kondisi Kabupaten Nunukan dengan negara tetangga yaitu Malaysia itu sangat berdekatan, berbatasan baik daratnya maupun lautnya. Maka dari itu perlunya kita jaga kelestarian dari budaya kita. Jangan sampai diklaim oleh bangsa lain bahwa itu merupakan budaya mereka, yang mana kita sendiri itu tidak melestarikannya. Terus yang ketiga, karena melihat generasi sekarang khususnya anak muda itu kurang dalam hal pelestarian budaya kita. Untuk itu kita harus mulai dari sekarang. Yang keempat, karena masyarakat di Kabupaten Nunukan itu belum semuanya mengetahui bahwa di Kabupaten Nunukan juga memiliki motif sendiri, motif khas dari Kabupaten Nunukan, yang mana motif itu bernama motif lulan tatibu, yang arti katanya diambil dari masing-masing etnis suku yang mendiami Kabupaten Nunukan. Etnis suku yang mendiami Kabupaten Nunukan itu ada 4 suku aslinya, yaitu Tagalan, Tagol, Lundaye, dan Tidung Bulungan. Kemudian, masyarakat di Kabupaten Nunukan itu belum mengetahui bahwa Kabupaten Nunukan juga memiliki hasil produksi batik sendiri, juga memiliki motif sendiri khas dari Kabupaten Nunukan itu, di mana masyarakat di Kabupaten Nunukan penggunaan batiknya baik itu di kantor maupun di acara-acara undangan, akikah, pernikahan dan lainnya itu masih menggunakan batik dari Pulau Jawa. Padahal di Kabupaten Nunukan juga ada batik tersebut. Alangkah baiknya kita lebih mencintai produk lokal, karena dari kita mencintai produk lokal juga membantu ekonomi di tempat kita sendiri. Jadi siklus uang yang perputaran uang di sana itu tidak lari kemana-mana, melainkan dari kita ya untuk kita juga. Berkaitan dengan latar belakang tadi, kami dan tim telah menyusun strategi dalam melaksanakan proyek sosial yang kami usulkan. Yang pertama, itu berkaitan dengan mitra yang kami ajak kerjasama, yakni UKM Cemerlang. Karena UKM Cemerlang ini merupakan salah satu lembaga pengrajin batik yang telah berpengalaman mendapatkan sertifikasi, kemudian beberapa kali mengikuti pelatihan di luar Pulau Kalimantan atau di Pulau Jawa, kemudian beberapa kali mengikuti pameran dan juga mengikuti hingga Wonderful Indonesia yang ada di yang tiap tahun itu diadakan di Malaysia. Untuk itu kami mengajak kerjasama pihak UKM Cemerlang sebagai nanti yang mensosialisasikan terkait batik ini, yang mensosialisasikan terkait pentingnya kita menjaga kelestarian batik di wilayah strategis ini, serta mulai dari awal pelaksanaan proyek hingga akhir bersama kami dari tim Pemuda Perbatasan yang akan melaksanakan proyek sosial itu. Bukan berarti kami sebagai tim pengusul bermitra dengan UKM Cemerlang yang paham akan batik itu tidak mengetahui terkait batik. Jadi kami juga kemarin sudah melakukan kunjungan ke UKM Cemerlang, kemudian kami belajar, kami diajar, kami paham, kami mengerti, dan kami semakin tertarik dan yakin bahwa proyek ini itu perlu, sangat-sangat perlu kita sosialisasikan, kita praktekkan di hadapan masyarakat luas Kabupaten Nunukan. Dari beberapa kali kami melakukan kunjungan ke tempat UKM Cemerlang yang memproduksi batik,
itu kami sudah diajarkan mulai dari proses awal hingga akhir dari batik itu. Batik ya seperti inilah tangan kita. Bahkan pengrajinnya tuh juga hingga sampai di satu telapak tangannya kotor, karena katanya kalau kita menggunakan kaos tangan itu agak gimana gitu, kayak ribet. Jadi mending nggak pakai kaos tangan, kerjanya cepat dan terasa lebih gampang karena langsung menyentuh kain, menyentuh warna dan lain-lainnya. Selanjutnya terkait peserta dari pelatihan membatik yang akan kami adakan atau proyek sosial ini, itu kami ambil dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena ini salah satu latar belakangnya itu melihat kondisi geografis Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, itu kami mengambil pesertanya berdasarkan kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga di seluruh Kabupaten Nunukan itu semuanya bisa paham, bisa tahu bahwa kita juga punya batik sendiri, kita juga punya motif sendiri, kita punya warisan budaya batik ini, perlu kita jaga dengan melestarikannya. Setelah mitra yang kita ajak kerjasama ini cekatan, hebat, kemudian peserta yang kita ikutkan ini tepat, kemudian akan menghasilkan pelatihan membatik dengan tujuan melestarikan warisan budaya batik di Kabupaten Nunukan atau di perbatasan Malaysia, itu juga akan berjalan dengan optimal. Apa kebermanfaatan atau keberlanjutan dari proyek sosial ini atau dampak proyek sosial ini kepada masyarakat? Jadi, apa yang didapat oleh peserta setelah mengikuti pelatihan membatik ini? Tentunya yang pertama, peserta akan mendapatkan pemahaman baru. Peserta akan mendapatkan pengetahuan baru terkait batik, cara pengerjaan batik, kemudian motif batik asli Kalimantan Utara, tepatnya Kabupaten Nunukan. Kemudian peserta juga akan mendapatkan peluang besar untuk bisa meningkatkan pendapatan ekonominya. Kenapa demikian? Karena di Kabupaten Nunukan sendiri, bukan hanya di Kabupaten Nunukan, di Provinsi Kalimantan Utara itu sudah keluar pergub peraturan gubernur terkait kewajiban semua pegawai mengenakan batik khas dari daerahnya masing-masing. Informasi terkait batik Kabupaten Nunukan bisa tersampaikan secara merata di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian kelestarian dari warisan budaya batik Indonesia itu bisa terlestarikan bukan hanya di Pulau Jawa, khususnya di Kalimantan juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, akan membuka peluang kerja, peluang pendapatan yang akan didapat oleh peserta jika melanjutkan kegiatan ini, baik menggunakan dana pribadi maupun dana desa. Jadi teman-teman, kesimpulannya, proyek yang kami usulkan ini itu berdampak bukan hanya di Kabupaten Nunukan sendiri, tetapi juga berdampak di provinsi maupun di Indonesia. Karena ini sebagian besar dari pelestarian warisan budaya yang kita miliki, yaitu batik. Kemudian juga berdampak langsung di masyarakat atau peserta yang mengikuti pelatihan ini, di mana jikalau mereka meneruskannya, mereka juga akan mendapatkan peluang besar terhadap peningkatan ekonomi mereka, mau itu mereka dari dana pribadi maupun dana desa, dana kecamatan atau dana lainnya. Bisa jadi jikalau desanya mau, desanya bisa yang membuka suatu wadah untuk melanjutkan batik ini. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya selaku ketua tim dari tim Pemuda Perbatasan terkait proyek sosial yang kami ajukan di kompetisi proyek sosial yang diadakan oleh PT Pertamina tahun 2020. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya itu dari saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.